Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ada kasus masuk yaitu Oppo A3s. Kata pemiliknya kalau ditekan on off sampai di logo mati lagi. Ya, saya coba tekan on off. Ya, sampai di logo. Kita tunggu coba apakah sampai di menu atau justru mati seperti kata pemiliknya. Benar sekali, mati lagi. Kita cek kembali atau coba kembali. Ya, sudah muncul logonya. Kita tunggu lagi. Mati lagi. Langkah selanjutnya saya coba cas HP-nya. Setelah saya cas, saya tunggu apakah casnya masuk. Ya, masuk, sudah ada tanda petir. Kita tunggu dulu apakah tanda petirnya hilang. Oke, sudah hilang. Dia baterainya 98%. Wah, berarti ada masalah di baterainya ya. Saya coba tekan on off, apakah bisa tampil sampai di menu atau di logo saja. Ya, kalau sudah dicek sudah tampil di menu, berarti kemungkinan permasalahannya ada di baterai. Ya, sudah ada perubahan. Saya lihat ada tanda-tanda bisa sampai di menu. Oh, ternyata betul, dia sampai di menu. Ketika dicas, dihidupkan sambil dicas, itu bisa tampil di menu. Berarti sudah pasti permasalahannya ada di baterai. Ya, ada dua cara ya, ganti baterai baru, ataukah bisa kalau masih baterai orinya atau baterai aslinya dari pabrikan, biasanya itu ada komponen LK-nya, kita bisa jumper. Jadi kalau tidak ada uangnya atau kurang uangnya, bisa kita jumper saja LK-nya. Itu pun kalau baterainya ori ya. Kita buka saja free covernya. Ya, ternyata saya lihat ya masih baterai bawaannya. Berarti biasanya itu kalau baterai bawaan ada komponen LK. Tidak kayak kalau dapat baterai yang tidak ada komponen LK-nya, berarti itu baterai merupakan baterai KW. Ya, oke, kita coba buka penutup mesinnya supaya bisa membuka fleksibel baterainya. Ya, oke. Saya sarankan di sini kalau memiliki cukup uang, lebih baik beli yang baru, karena yang baru kita tahu masa ketahanannya, ketimbang kalau LK-nya kita jumper, kita tidak tahu sampai kapan bisa bertahan. Jadi kalau biasanya sebelumnya tidak ada jika cuman persoalan ketahanannya saja ya, karena LK itu pasti memiliki fungsi di bagian baterainya. Jadi tidak mungkin pembuat HP-nya atau pembuat baterainya menanamkan komponen kalau tidak ada fungsinya. Tapi kalau tidak ada uang, mau diapa, kita jumper saja. Karena kebetulan saya sudah konfirmasi sama pemiliknya, kalau bisa katanya jumper saja dulu, nanti kalau sudah cukup uang baru beli yang baru. Jadi tadi sudah deal, langsung eksekusi. Oke, kita langsung buka baterainya ya, karena masih baru, masih keras ya. Oke, sudah terbuka. Kita luruskan dulu baterainya
supaya pada saat pemasangan lagi tidak melengkung atau rata, bisa persisi. Ya, kita rapikan dulu baterainya. Ya, setelah rapi baru kita melangkah ke pencarian LK, komponen LK nya yang ada di atas. Biasanya komponen LK nya itu berada di dekat fleksibel baterai itu sendiri ya. Kita buka dulu isolatif anti panasnya, kemudian cari yang ada tulisan LK. Ya, sekali lagi, oke teman-teman, sekali lagi saya sampaikan bahwa baterai itu untuk mengetahui apakah asli atau KW itu, kalau asli biasanya itu memiliki komponen LK, tapi kalau KW itu tidak ada komponen LK-nya. Jadi kalau dapat kasus untuk mengganti baterainya, ya kalau HP-nya atau baterainya KW, langsung saja ganti yang baru ya, tidak bisa di jumper lagi. Nah, seperti yang saya lakukan ini. Oke, kalau sudah kita buka, kita perbaiki dulu posisinya supaya penjamperannya nanti tidak memakan waktu yang lama. Ya, kita harus hati-hati ya, jangan sampai kena fleksibel baterai, bisa runyam nantinya, bisa kerja 2 kali, jumper jalur fleksibelnya, jumper juga LK-nya ya. Jadi mesti harus hati-hati. Oke, sudah terbuka. Saya perlihatkan dulu bentuk LK-nya ya. Iya, agak-agak rabun, tidak fokus. Ya, saya coba fokuskan supaya kita lihat ada tulisan LK itu yang nantinya kita jumper. Ya, perhatikan, mohon maaf agak blur. Ya, saya coba fokuskan. Ya. Oke, belum fokus ya, maklum kameranya kurang bagus, jadi agak blur. Jadi di sini saya pakai kamera HP ya teman-teman, yaitu ini komponen LK-nya itu ada tulisan LK-nya, itu kita jumper nantinya. Ya, oke. Ya, blur lagi. Mohon maaf saya tidak perhatikan tadi kameranya, ternyata tidak fokus. Jadi hasilnya blur. Ya, ini saya pakai Flux area flasher, mantap. Ya, ini plus mantap dipakai membuka AC yang ada di mesin. Oke, karena blur jadi kita tidak kentara dilihat LK-nya di jumper, tapi kita sudah tahu ya model
komponen LK nya yang kita jumper. Langsung saja saya jumper, saya kasih masing-masing ujungnya sedikit timah supaya kawat jumperannya bisa menempel ya. Oke, sudah ya, sudah saya kasih timah. Nah, kemudian saya kasih kawat jumper. Kawat jumpernya sesuaikan saja panjang komponen LK nya supaya nantinya tidak terangkat atau tersentuh sehingga mengakibatkan kawat jumperannya lepas. Jadi kita paskan saja nanti dengan memotongnya ya. Oke, sudah saya kasih timah di kawat jumperannya. Nah, lanjut kita jumper. Oke, hati-hati ya teman kalau menjumper, yang sampai kena komponen yang lainnya. Oke, kita sekali lagi minta maaf, kameranya tidak fokus, saya tidak lihat tadi, jadi begini hasilnya tidak fokus. Oke, sudah. Sekarang saya akan potong sama panjang tadi komponen. Oke, sudah selesai. Itu tidak sampai 1 menit ya. Kita jumper. Oke, kita isolatif lagi komponennya supaya tidak ngeground yang bisa mengakibatkan komponen itu sendiri ngesor sehingga baterainya rusak. Ya, kita tutupi isolatif anti panas ya, karena tadi tidak berfungsi sebagian, jadi saya coba pakai isolatif sendiri ya. Usahakan rapi ya teman cara pengerjaannya supaya usernya merasa senang, karena ya biasakan untuk baru saya di sini baru saya perhatikan ternyata kameranya tidak fokus, jadi baru saya fokuskan ya. Saya kasih lagi isolatif anti panas karena tadi isolatifnya tidak bisa menempel lagi, jadi saya tambah isolatif. Ya, pemasangan isolatifnya sudah selesai. Langkah selanjutnya kita coba tes pasang baterainya yang sudah di jumper. Kita kencangkan konektor baterainya ya, baru kita tekan on off nya. Apakah bisa tampil di menu tanpa dicas ya? Oke, sudah tampil logonya. Kita tunggu lagi beberapa menit apakah sampai di menu atau tidak ya. Oke teman-teman, sambil menunggu HP-nya tampil di menu utama, ada sedikit saran buat teman-teman yang memiliki kasus yang sama ya, mending kita beli baterai yang baru bagi yang memiliki cukup uang.
karena kalau di jumper kita tidak tahu seberapa lama baterainya bisa bertahan. Sebelum saya kerjakan HP ini, saya tanya dulu yang pemilik HP mau dijumperkan komponen LK-nya ataukah beli yang baru, karena saya lihat komponen LK-nya sudah kalah. Iya, karena pemilik HP memilih untuk dijumperkan saja dibandingkan untuk beli yang baru, karena katanya belum mampu beli baterai baru. Jadi untuk sementara cukup dijumperkan. Ya, begitu tanggapan si pemilik. Jadi saya kerjakan. Oke, ya begitu hasil kesepakatan saya dengan pemilik HP. Jadi baru saya bisa kerjakan. Oke teman-teman, itu pesan saya tadi. Kalau memiliki uang yang cukup, mendingan beli baterai yang baru. Oke, kita lanjut pemasangan bautnya. Oke, sudah terpasang semua bautnya. Kita rapikan dulu baterainya, kemudian baru pasang flick covernya. Kita rapatkan flick covernya. Sesudah rapat semua, baru kita pasang slot SIM cardnya. Sudah terpasang. Selanjutnya saya tekan on off-nya, apakah masih berada di tampilan menu. Oh iya, tampilan menu. Oke, sudah teratasi. HP tadi kalau ditekan on off-nya hanya sampai di logo, mati lagi. Baru bisa bertahan sampai di menu kalau dicas. Ternyata penyebabnya adalah baterai yang rusak atau komponen LK baterai itu sendiri yang rusak. Salah satu cara supaya tidak beli baterai yang baru, bagi yang tidak memiliki uang yang cukup, ya cukup jumper saja. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.